Untuk informasi mengenai topical treatment, penyebab, dan cara mencegah melasma, Anda bisa menyaksikan All About Melasma episode 1. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang treatment apa saja yang bisa dilakukan saat Anda datang ke klinik untuk melasma. Tranexamic acid itu sangat baik untuk pasien yang ada melasma karena seperti yang saya jelaskan tadi, ingat gak pabrik yang memproduksi melanin itu namanya melanosit, dan di bawah melanosit itu ada pembuluh darah yang mensuplai melanosit tersebut. Nah, tranexamic acid itu fungsinya untuk menurunkan aktivitas dari pembuluh darah yang mensuplai pabrik melanosit tersebut. Jadi kalau suplai pembuluh darahnya itu terhambat atau kita turunkan, otomatis kerja dari melanosit pun akan berkurang dan produksi melanin yang dihasilkan pun akan menurun. Jadi itu ada peran penting tranexamic acid dalam pengobatan melasma. Sekarang kalau pasien datang ke klinik, apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melasma? Aside from topical treatment dan topical therapy, konon dari dulu sampai sekarang biasanya itu dokter akan merekomendasi beberapa treatment seperti chemical peel atau laser. Nah, laser itu perannya sedikit kontroversial ya semakin kesini, karena kita tahu sekarang melasma, walaupun most melasma itu adalah mixed type, mix antara epidermal dan dermomelasma, atau kalau kita lihat itu melaninnya di level mana, itu mix di antara level epidermis atau di level luar dan di level bagian dalam. Walaupun most of the time they are in the epidermis, there's also some dermal component to it. Now laser can help, but laser can also worsen melasma. How does it help? Jadi kalau memang dilakukan dengan baik dan benar adalah dengan laser dengan parameter yang benar, dengan lubang yang benar, dan dengan tenaga yang harus sabar ya. Jadi tenaga itu nggak boleh terlalu kencang. Jadi harus pelan-pelan dikerjakannya. Beberapa melanin yang diproduksi bisa bantu untuk dipecahkan dengan laser. Tapi kalau kita lakukannya terlalu kencang, terlalu sering, terlalu frequent, atau bahkan ada yang mengerjakan dengan frequent photorejuve atau itu yang biasa dipanggil untuk IPL, jadi terus-terusan diberikan IPL. IPL adalah visible light, intense visible light. Jadi kalau kita kerjakan this intense pulse light, that can actually worsen melasma dan dikerjakan terus-menerus, what happen is that sometimes the melasma looks worse than when we first started. Jadi itu harus benar-benar dipertimbangkan. Ada satu laser lagi yang banyak saya gunakan untuk melasma, which is the vascular laser atau yang biasa kita sebut V-beam. Nama teori gelombangnya adalah pulse dye laser. V-beam is a very good treatment for melasma karena V-beam bukan semata-mata menghancurkan melanin atau melanosit, tapi V-beam itu mentargetkan pembuluh darah yang menyebabkan atau yang mensuplai sel melanosit tersebut. I would say the most exciting treatment dan yang mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman kolega dokter adalah peran dari pico laser atau picosecond laser in the battle against melasma. So I have been using pico laser for some time now, belum terlalu lama, but what I notice is that pico laser mungkin perannya dibandingkan dengan nanosecond laser very mild, very subtle, the improvement in melasma. Karena as I said before, the target for melasma treatment is actually more on the melanocyte as well as the blood vessel supplying the melanocyte itself. Jadi bukan pada melaninnya langsung. So I think the role for pico laser, although it can help, but I would not call it the first line treatment for melasma. Jadi salah satu mainstay treatment atau treatment yang paling banyak saya lakukan untuk melasma itu adalah tranexamic acid injection. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini cara penyuntikannya harus sangat tepat, harus di bagian kulit atas. Karena kenapa? Karena sel melanosit tersebut yang tadi saya sebutkan, produsen melanin itu adanya di basal layer dari kulit. Jadi basal layer itu adalah di kulit bagian atas, di bagian paling bawahnya. Jadi kalau to put things into perspective ya, kedalamannya itu seperti apa? Basal layer itu kedalamannya adalah 1/10 of a millimeter atau yang kita biasa sebut 100 microns. Jadi kedalaman penyuntikan tranexamic acid itu sangat penting karena sel melanosit yang ada di kulit kita itu tepatnya ada di level di antara epidermis dan dermis. Jadi kalau kita ukur kedalamannya itu kurang lebih 1/10 mm atau yang biasa kita sebut 100 microns. Jadi penyuntikannya harus rada melentung-melentung seperti ini. Another treatment yang
perhaps a bit controversial that we can use for melasma is called Dermapen. Jadi Dermapen ini adalah pengganti kalau dulu ada yang namanya microneedling atau derma roller. This is a more updated version of that device. Ada banyak jarum kecilnya dan kedalamannya itu bisa kita atur dari 0,1 sampai 0,25, 0,5 sampai 2,5 mm kedalamannya. Now this device is very tricky karena kalau teman-teman perhatikan biasanya the lowest default depth pada mesinnya tersebut adalah 0,25. Yang mau kita reach atau yang mau kita capai dengan Dermapen ini ada di kedalaman 0,1. So what I usually do adalah if we were to use this device, I put it next to 0, that is 0.1. Yeah, so it's a very superficial Dermapen treatment. Lalu bisa kita gunakan PRP atau tranexamic acid. Nah, di level 0,1 ini is actually the target area where we want our drugs to be. Use this in caution karena kelihatannya seperti alat yang sangat simple tapi banyak di misuse atau salah gunakan. Jadi seandainya kedalamannya itu terlalu dalam, what happens is that kalau kita pakai banyak klinik-klinik atau banyak salon-salon kecantikan yang menggunakan Dermapen dengan kedalaman 1 mm atau bahkan 2 mm, itu adalah 10 kali kedalaman dari sel melanosit tersebut. What we're doing is basically we're putting the melasma or the melanin yang adanya di epidermal layer, we turn it and change it into a dermal melasma, which is so much more difficult to treat. So always use this with caution. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari tadi, banyak treatment yang kita berikan seperti vascular laser, or V-beam laser, atau tranexamic injection, atau tranexamic acid topicals, and we also have an oral tranexamic acid. Jadi itu dimakan 2 kali 1 tablet. Fungsinya untuk menurunkan, semua fungsinya sama, untuk menurunkan aktivitas pembuluh darah yang mensuplai sel melanosit tersebut, while not really targeting the melanin directly. Jadi mungkin ibaratnya kalau kita ada saluran pipa nih, yang lalu ada keran dengan saluran pipa yang bocor, instead of just putting ember di bawah pipanya, jadi kita tadahin terus itu melaninnya, sedangkan salurannya tetap jalan terus dengan pipa yang bocor. What we really try to fix adalah kerannya tersebut. Jadi kenapa why don't we try to stop the initial source, kerannya tersebut, in this case which is pabriknya, the melanocyte and the blood vessels supplying the melanocyte. So kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi a typical skincare regimen for melasma patients is that first I always give a cleanser yang fungsinya itu brightening. Lalu setelah membersihkan itu saya berikan brightening spray yang isinya adalah kojic acid. Brightening spray dapat digunakan sebagai spray atau bisa juga digunakan sebagai facial toner atau face essence. Setelah itu pagi-pagi dilanjutkan oleh vitamin C serum. Lalu setelahnya kita berikan an additional treatment yang isinya alpha arbutin dan tranexamic acid. Lalu peran sunblock amat sangat penting, dan apabila ingin dicampurkan oleh foundation, itu bisa memberikan proteksi yang ekstra against visible light. Lalu untuk krim malam, rutinitas yang sama, saya berikan vitamin C serum, lalu serum berisikan arbutin dan tranexamic acid, lalu krim racikan malam yang isinya antara lain vitamin A atau retinoic acid, peptide sebagai pencerah, dan juga alpha hydroxy acid atau polyhydroxy acid untuk penghalus kulit. Untuk melasma yang resistant atau melasma yang cukup sulit untuk ditangani, biasanya saya berikan treatment tambahan berupa melasma care atau tranexamic acid tablet yang dikonsumsi 2 kali sehari, pagi dan malam setelah makan. Sekian teman-teman pembahasan tentang melasma hari ini. Kalau masih ada pertanyaan dan ada hal lain yang mau didiskusikan, feel free to comment on the comment section below, and don't forget to subscribe.